ketiga, ruang makan. Kita punya ruang makan atau ruang dapur. Itu bicara tentang apa, saudara? Itu bicara tentang appetite. Itu bicara tentang keinginan di dalam hati kita. Dan saudara ingat, seringkali di dalam ruangan makan kita punya keinginan duniawi. Ya kan? Saya seringkali sudah katakan, kita suka dengan masakan Jepang, makanan Jepang. Ada sushi kesuksesan. Ada ikan bakar, popularitas bakar. Kita menyukai kepopuleran, kita menyukai kesuksesan. Tetapi firman Allah berkata, di dalam ruang makan kita, ya kita harus punya apa? Firman Allah berkata, makananku bukanlah apa? Melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang sempurna. Saudara, pertanyaan saya hari ini, seringkali hidupmu engkau lakukan kehendakmu, egomu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan ruang makanmu hari ini? Apakah kehendak Bapa yang ada di dalamnya, atau kehendak dirimu sendiri? Ruangan apa lagi? Ruang belajar. Saudara punya ruang belajar? Ruang belajar bicara tentang imajinasi, pikiran-pikiran yang ada dalam dirimu. Apakah kau mengizinkan imajinasimu dikuasai oleh imajinasinya Tuhan? Apakah hari ini ruangan hatimu, anak-anak muda? Ya, banyak anak-anak muda dalam masa-masa membangun hubungan, kita sulit menjaga hawa nafsu kita. Memang katanya dosa jatuh karena hawa, makanya namanya hawa nafsu. Ya, bukan karena adab katanya, tapi adab yang memang memulai, yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga hawa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya kan, kita seringkali dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, pikiran-pikiran, cara-cara apa, saudara? Filosofi menguasai ruangan apa pikiran kita, ruangan belajar kita yang seringkali kita tidak kuasai. Ya kan? Kita semua sudah tahu. Pria godaannya apa? Semua kita sudah belajar. Pria punya godaan pikiran kotor. Menurut survei, pria digoda pikiran kotor berapa kali? 240 kali satu hari. Berarti satu pikiran kotor itu 4 detik sekali. 4 detik sekali. Tuh, saya lagi khotbah ada 4 detik pikiran kotor lagi. Ya kan? 4 detik sekali. Pria itu godaannya pikiran kotor. Betul? Ya kan? Tapi kalau wanita pikirannya lain, saudara. Nah, wanita suka bingung, kenapa pikiran pria itu ngeras mulu ya? Ya, pikirannya jorok. Nah, pikiran wanita itu lain. Kalau wanita itu pikirannya apa? Romantika, nostalgia, zaman-zaman dulu sama si dia, ya kan? Zaman dulu masih jalan dengan dia, ya, lari dari satu tiang ke tiang yang lain. Itu PLN, saudara, ya kan? Dari pohon yang satu ke pohon yang lain, ya kan? Memikirkan pemikiran-pemikiran yang romantika. Wanita itu menyukai. Makanya banyak godaan-godaan jangkau itu kenapa, saudara? Karena romantika, ya kan? Karena nostalgia. Saudara, seringkali kita gak bisa menang. Dan kita ketemu ada banyak orang gampang jatuh cinta, gampang hidupnya. Saudara mengalami apa? Saudara mengalami yang namanya sakit hati, patah hati. Kenapa, saudara? Karena ruangan yang ruang pikirannya belum pernah diserahkan sama Tuhan. Kita ini terlalu banyak nonton yang sinetron, maaf ya, maksudnya yang tidak real, tidak apa adanya. Dan saya percaya, saudara, hari ini kalau kau mengizinkan ruangan belajarmu dikuasai oleh Yesus, maka saya percaya pikiranmu akan seperti pikirannya Yesus. Ada apa, saudara? Ya, saya percaya loh, ada orang-orang yang bangun hubungan sebelum menikah, mereka gak akan pernah kissing, mereka gak akan pernah flirting, mereka gak akan lakukan yang gak benar, saudara. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hubungan mereka. Saudara, izinkanlah Yesus ada di dalam. Apalagi ruangan yang lain lagi, ruangan tidur. Saudara tahu ruangan tidur? Ruangan paling private dari sebuah rumah. Dan firman Allah berkata, ruang tidur kita, apakah kita sudah serahkan kepada Yesus? Ada banyak anak-anak muda belum menyerahkan ruang tempat tidurnya kepada Yesus. Ruang tempat tidurnya dikuasai oleh perbuatan-perbuatan kenal-kisah. Ada banyak keluarga-keluarga yang walaupun sudah menikah, tapi kita masih, maaf saudara, mencemari tempat tidur kita. Hari ini saya mau ajak saudara, maukah kita izinkan Yesus ada di ruang tempat tidur kita? Ada apa, saudara? Saudara mau Yesus ada di dalamnya? Ada kekudusan Tuhan.
di saat pertama kali engkau dalam pernikahan, dan itu waktu kau masuk dalam ruang tempat tidur dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Saudara, saya percaya inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Hari ini yang sudah menikah pun, saya sudah menikah 15 tahun, 17 tahun yang lalu, tapi saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjaga bagaimana tempat tidur di mana saya berada dijaga oleh kekudusan Tuhan. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan ada bahkan di tempat paling private sekalipun, tempat tidur kita. Dia Tuhan yang gak alergi sama tempat tidur. Dia Tuhan yang ada di tempat tidur kita. Dia mau tinggal tetap di sana. Kalau Yesus ada di sana, wow, saya percaya ruangan tempat tidur kita dipenuhi dengan kemuliaan. Apalagi saudara, kita bisa melihat ada ruang apa? Toilet. Katanya kalau mau lihat sebuah rumah, jangan lihat ruangan yang lain. Mau lihat sebuah rumah bersih apa tidak, lihat toiletnya. Ada banyak rumah tempat tidurnya rapi banget, semuanya rapi, tapi toiletnya amburadul. Ya kan? Dan seringkali kita waktu mau flus, toiletnya mampet. Inilah hidup kita. Apa maksudnya ruang toilet? Hati nurani. Saudara, seringkali hati nurani kita tidak lagi bersih di hadapan Tuhan. Apakah kita mau mengizinkan hari ini hati nurani kita dibersihkan oleh Tuhan? Yesus ada di dalamnya, membersihkan hati nurani. Engkau bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak. Saudara, inilah hidden room dalam hidup. Inilah ruangan-ruangan tersembunyi yang selama ini mungkin engkau lupa, engkau belum terbuka. Tapi hari ini Tuhan mau masuk ke dalam hidden room yang ada di dalam kehidupan kita. Hidden room setiap orang berbeda-beda. Ada yang punya hidden room di ruang tamunya. Ada yang orang yang punya hidden room di ruang tidurnya. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau menguasai, tinggal betah di semua ruang-ruang, sehingga tidak ada lagi hidden room. Yang ada adalah Yesus ada di dalam setiap ruang-ruang di dalam rumah. Yang terakhir, ruang apa lagi saudara? Oh, ruang kerja. Kita izinkan ruang kerja kita. Saya ketemu ada banyak orang, kenapa kalau kerjakan sesuatu itu nggak pernah beres-beres. Selalu pernah nggak? Orang kalau dikasih tugas setengah jalan nggak pernah beres. Ada kepala, ada buntut. Nah ini namanya apa? Ruang kerjanya nggak ada Yesus di dalamnya. Ruang kerjanya tidak mengizinkan Yesus yang berdaulat di dalamnya. Kalau Yesus jadi bosnya, pasti kita beresin nggak kerja? Pasti beresin. Karena Yesus Alfa dan Omega. Ada kepala, ada buntut. Dia awal dan yang akhir. Dia Allah yang konsisten. Dan dia Allah yang menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Kalau Tuhan ciptain manusia setengah jalan, nanti munculnya nggak kayak model kita sekarang. Benar? Tuhan ciptakan manusia dunia ini berapa hari? 6 hari. Coba Tuhan nggak konsisten, berarti di hari kelima, repot saudara. Atau Tuhan lagi menciptakan saudara setengah jalan, dia berhenti. Saya jamin modelnya alien semua. Tapi Tuhan yang konsisten. Kerjakan apapun saudara di gereja, di komunitas, di kantor, kerjakan sampai tuntas. Itu namanya kita membawa Kristus ada di tengah-tengah kita. Ada saudara. Dan yang terakhir, ini ruangan yang seringkali orang sudah lupa. Ini ruangan yang seringkali orang buang apa? Barang-barang yang lama. Namanya apa saudara? Gudang. Saudara, di dalam hidup kita punya yang namanya gudang. Saudara tahu gudang itu apa? Tempat barang-barang nggak pakai lagi. Semua barang-barang kita taruh di sana. Yang repotnya banyak orang suka koleksi barang di gudang. Saya ketemu orang tua sama anak berantem cuma gara-gara apa? Tiang jemuran nggak boleh dibuang dari gudang. Orang tuanya bertahan supaya apa saudara? Tiang jemuran, ya kan, nostalgia masa lalu, baju-bajunya dikasih orang yang nggak boleh. Akhirnya gudangnya penuh dengan segala macam yang nggak perlu. Nah, coba lihat saudara.
Bagus banget. Banjir kemarin menyadarkan kita barang yang nggak perlu terpaksa kita buang. Benar nggak saudara? Ya, Hendy cerita sama saya, ya, dia buang satu mobil, saudara. Ya, memang kita punya koleksi. Saya sendiri punya koleksi di gudang saya sendiri. Manusia, saudara, punya banyak gudang memori masa lalu. Saudara, gudang itu apa? Alam bawah sadar kita. Saudara, manusia itu hari ini setelah menikah, masing-masing itu bawa gudangnya masing-masing. Ya kan? Satu bawa gudangnya apa? Gudangnya contohnya keluarga saya. Saya dari keluarga Medan. Keluarga Medan itu apa? Dulu buah-buah. Yang penting cari duit. Ya kan? Yang penting prestasi. Yang penting hebat. Ya kan? Makanya apa yang terjadi, saudara? Ya kan? Apa-apa penilaiannya, yang penting goal oriented. Ya kan? Yang penting risau. Hubungan nggak terlalu dipusingkan. Ngomongnya mah ngejeblak aja. Ya, pas saya menikah dengan istri saya dari Chinese Jawa, waduh, itu seperti dua kultur yang berbeda. Kenapa? Gudangnya beda. Gudangnya apa, saudara? Keluarganya begitu baik. Kalau ngomong halus. Ya kan, kalau ada sesuatu dia bicara secara hubungan lebih dulu. Nah ini dua makhluk yang berbeda. Yang makanya saya tahu saudara juga dua makhluk yang berbeda. Waktu saudara menikah, saudara berada di dalam sebuah proses masing-masing bawa gudangnya masing-masing. Tapi saya bersyukur saudara, Yesus hari ini mau masuk ke dalam gudang. Saudara mau mengizinkan Yesus masuk gudang? Untuk apa? Beresin gudang. Banyak gudang kita, memori-memori masa lalu. Sakit hati disimpan, luka-luka disimpan, apalagi trauma-trauma, omongan orang, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di masa lalu disimpan di dalam gudang yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar, saudara, itu gak bisa sembuh sekejap. Itu perlu proses apa, saudara? Perlu disembuhkan dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu caranya. Saudara, setiap kali ada pikiran jahat, mertua gua jahat banget, saudara harus tahu firman Tuhan bilang apa? Mertua saya satu hari akan dirubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Pasangan saya resek memang. Ya kan? Bahasa yang seringkali buat ampun. Tapi hari ini kita mau taruh sebuah kata firman Tuhan, bahwa pasangan saya adalah yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan pasti bisa mengubah dia. Ada amin, saudara? Saudara, gudang-gudang dalam hidup kita hari ini Tuhan mau beresin. Makanya hari ini saudara izinkanlah gudang di dalam hati dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, saya merasa di tengah-tengah kita, di sisi di sini ada banyak orang yang hari ini Tuhan mau beresin gudangnya. Saudara, gudang itu jangan disimpan. Kenapa, saudara? Barang-barangnya disimpan makin lama makin banyak apa? Kecoa, tikus, makin bau, makin gak enak. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, mari kita bersihkan gudang kita. Saudara mau bersihkan gudang? Ya, dan hari ini saya berdoa. Saudara gak bisa hanya lewat apa firman, tapi saya mau ada saudara ambil komitmen bersama-sama, baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Baca firman supaya firman itu yang membersihkan hidup. Dan inilah yang dikatakan Kristus mau memenuhi, tinggal tetap di dalam manusia hatimu, batiniamu. Dengan apa, saudara? Dengan seluruh kepenuhannya. Saudara, hari ini mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau saudara taruh tanganmu di hatimu. Izinkan Bapa menyembuhkanmu. Izinkan Bapa memenuhi hatimu dengan seluruh kepenuhannya, menguasai hatimu. Ada hidden room, ada ruang-ruang yang tersembunyi. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, berapa banyak di antara kita yang mau mengalami kesembuhan? Kalau ada ruang tamu yang hari ini belum diserahkan sama Tuhan, atau mungkin ada ruang tidurmu, saudara, yang hari ini sulit untuk engkau berikan kepada Tuhan, bukan kekudusan yang ada di dalamnya,
tetapi justru kenajisan. Apakah hari ini engkau mengizinkan ruang gudang alam bawah sadarmu Yesus ada di dalammu?